Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Valencia GP. Akhirnya kita ada di ujung musim 2022. Tetapi sebelum kita bahas ke sana, kita bahas dulu soal akun Twitternya Mbak Yu yang baru-baru aktif lagi. Kemarin itu sebenarnya gue udah nggak mau lagi punya akun Twitter. Kenapa? Kalau kalian sudah ngintil dari lama, pasti ada yang tanya. Pernah ada yang nanya kalau nggak salah di YouTube tuh, Mbak Yu nggak punya akun Twitter ya? Gue bilang gue nggak punya, yang punya itu admin akun. Dia yang ngurus. Nah, kemarin itu kita udah pernah punya. Kalau kalian udah ngintil gue dari lama, dari zaman EP, itu gue udah punya akun Twitter @mbakyuaja, itu sama dengan username FB yang sekarang, fanpage. Nah, sama juga dengan username di IG. Kalau kalian udah lama ngintil gue dari zaman IG, pasti tahu itu username-nya, itu semuanya sama. Nah, masalahnya adalah kemarin itu dipasang sama admin akun autopost dari IG. Kalau kalian udah lama banget ngintil gue itu dari fanpage lama, terus gue keluar dari fanpage, gue ke IG. Di IG udah lama. Nah, waktu gue di IG itu dibikin sama admin akun Twitter juga. Jadi autopostnya sebelum ada FB ya, itu autopostnya ke Twitter. Nah, karena gue nggak pernah masuk ke situ, gue fokusnya ke IG, jadi gue nggak pernah ngerti apa yang terjadi. Tetapi waktu itu admin akun kan follow ke akun itu juga, Mbak Yu aja. Nah, akhirnya dia sendiri bingung, ini kenapa udah nggak pernah muncul lagi autopostnya. Dia ceklah masuk, ternyata di-ban, udah di-ban dan itu udah permanen. Artinya sudah beberapa kali melanggar peraturan. Nah, masalahnya adalah nggak tahu ini peraturan yang dilanggar apa, karena itu kan cuma autopost, jadi nggak jelas yang salah apa. Nah, masalah lainnya adalah sama Twitter itu dihapus semua tweetnya. Jadi nggak tahu ini yang bermasalah tweetnya apa. Tweet apa yang bermasalah dan masalahnya apa. Nah, ini masalah sama dengan IG. IG kemarin juga gue nggak ngerti itu masalahnya apa. Cuman dibilang melanggar peraturan komunitas. Tapi apa masalahnya? Wong kita kan cuman live report doang, ngegosip doang, dan nggak ada masalah lain-lain. Jadi gue tuh nggak ngerti masalahnya apa. Intinya gue udah males lah ya berhubungan sama Mark Stockbreaker satu itu. Jadi kemarin ketika Twitter diambil alih oleh Elon Musk, admin akun itu kembali mencoba appeal. Karena selama ini setelah bertahun-tahun dia appeal mengajukan banding, itu ditolak terus sama akun Twitter. Intinya masalahnya adalah menurut akun Twitter itu sudah permanen ban. Sudah emang nggak bisa dibangkitkan sama sekali, udah terkubur mati, nggak bisa diapa-apain gitu loh. Karena kan kemarin gue udah bilang sama dia, gue nggak mau ganti username lagi, itu aja sudah. Karena memang di akun yang username itu emailnya sudah emailnya Mbak Yu, nomornya juga nomornya gue gitu. Jadi memang gue bilang kalau mau pakai akun baru gue agak mikir deh. Tapi kemarin begitu dia appeal, mungkin sekitar seminggu 2 minggu gitu kan, akhirnya dia sendiri patah arang. Dia bilang gue udah appeal nih sama Elon Musk, tapi tetap nggak dikasih sih, nggak ada jawaban. Jadi gue pikir mungkin itu karena Elon Musk kan habis mencet-mencetin para direksinya Twitter sih. Jadi kalau gue pikir mungkin mereka nggak sempat buat ngurus-ngurus banding-banding akun yang disuspend gitu. Nah, sama admin akun dibuatlah akun baru, Mbak Yu aja lah, @mbakyuajalah. Jadi kalian lihat kan pengumumannya bahwa disitulah gue ngepost tes Valencia kemarin. Tetapi baru 2 hari itu berjalan, tiba-tiba admin akun dapat email dari, gue nggak tahu itu dari Elon Musk apa dari mana, pokoknya intinya adalah dia dapat email, terus dibilang ternyata itu akun udah di-unban, udah hidup lagi. Bayangkan 3 tahun mati, udah nggak bisa diapa-apain sama manajemen lama, tiba-tiba hidup. Tapi dia sendiri udah bilang, Mbak jangan dibahas rame-rame ya. Kenapa? Karena sepertinya ini ada perlakuan istimewa. Gue udah nyari-nyari ke tempat-tempat lain apakah memang ada unban rame-rame sama Elon Musk, ternyata enggak. Jadi menurut gue ya masuk di akal juga, sepertinya ada perlakuan khusus gitu. Gue nggak ngerti lah ini admin akun satu ini. Pokoknya intinya seperti itulah ya. Jadi sekarang akun Twitter Mbak Yu itu adalah @mbakyuaja. Jadi username-nya sama dengan akun YouTube. Akun YouTube itu Mbak Yu aja. FB juga akun Mbak Yu aja. Twitter juga Mbak Yu aja. IG sebenarnya Mbak Yu aja, tapi karena udah diberangus sama Stockbreaker itu udahlah ya. Sisa yang gue penisirin itu sebenarnya cuman blogger. Karena blogger itu sebenarnya kita awalnya dulu ada mbakyuaja.blogspot.com gitu. Jadi gue agak-agak nantangin admin akun, lu bisa nggak hidupin lagi tuh Mbak Yu aja. Tapi dipindahin ke akun yang sekarang loh ya. Gue nggak mau mulai lagi dari nol, buset. Jadi kalau kalian kebetulan punya akun Twitter, follow aja di @mbakyuaja.
Yang Mbak Yu ajalah itu akan jadi akun backup. Jadi kalau misalnya ntar kenapa-kenapa lagi ya udah kita pakai lagi yang Mbak Yu ajalah. So, sekarang kita pindah ke Valencia, back to the Lepi. Jadi kalau kalian dengar podcast kita yang terakhir kemarin soal Malaysian GP, itu gue udah bilang kan bahwa di Valencia nanti itu nggak akan ada tim order, tetapi ban akan tetap dijatah. Jadi kalian bisa lihat bahwa para Ducati, kecuali yang Ducati KTPS, siapa lagi kalau bukan calon ikan hiu gagal, Jorge Martin, itu cuma dia yang dapat. Kalau gue pikir sih bukan KW1, dia sebenarnya dapat KW2 malah, tetapi yang lain-lainnya itu rata semua dapat apes, Bo. Jadi kemarin kalian bisa lihat Enea Bastian ini sama Pecco Bagnaia dapatnya ban apes. Gue udah bilang kan dari kemarin itu pasti bakalnya dapat ban apes. Kenapa? Karena memang mereka incarnya adalah kalau salah satu dari mereka ini melakukan kesalahan itu lebih gampang diantisipasi. Jadi memang kalian bisa lihat Enea Bastianini meskipun dia bilang gue nggak nge-push 100% loh, ya tetap juga dia nggak bisa mendominasi. Jadi Pecco sendiri juga dapatnya ban apes, udah dapat ban apes senggolan pula sama Snaktaro, ya what do you expect? Itu pun juga Enea Bastianini sempat lama ngekor dia kan. Jadi memang KW1 kemarin itu ada di Papa Kembar, Papa Nina, Papa Lukas, Jordan Belagu, Snaktaro, dan satu lagi blunder sama siapa? Brad Binder. Jadi calon ikan hiu gagal kemarin itu dapatnya sebenarnya dia sih harusnya KW1. Tetapi karena gua udah bilang jaga-jaga jangan sampai dia membelot menolong Pecco Bagnaia, jadinya KW2. Ini kasusnya sama dengan yang didapat Enea Bastianini kemarin. Tetapi Enea Bastianini akhirnya dapat ban apes. Kenapa? Karena harapannya adalah Papa Kembar bisa mempertahankan posisi 3 klasemen. Kan kemarin gua udah bilang Alex Espargaro itu cuma butuh finish di depannya Enea Bastianini. Cuma butuh finish di depannya Enea Bastianini. Itu dia bakal bertahan di posisi 3 klasemen. Sebenarnya itu tugas gampang banget. Gak ada sulit-sulitnya. Mana dia sudah dapat KW1. Oke, jadi ya memang sepertinya takdir memutuskan siapa yang membantu siapa dan siapa yang gagal membantu dan siapa yang gagal mencapai tujuan mereka. Jadi kemarin tuh si Marc Marquez itu sempat ditanya, kamu ini adalah salah satu pemutus siapa yang akan jurdun. Jadi selain Enea Bastianini, kemarin gue ada bilang ya, selain Enea Bastianini, Marc Marquez adalah salah satu yang punya kans untuk mendukung salah satu jurdun di antara Pecco dan Snaktaro. Kenapa? Karena memang selama ini kalau kalian lihat selain Enea Bastianini yang mengganggu Pecco itu adalah Marc Marquez. Jadi kalian memang sudah tahu ini siapa yang arahnya kemana. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Pecco Bagnaia itu nggak pantas untuk dapat jurdun karena dibantu, sorry to say, kalau mau jujur, Snaktaro itu sudah dibantu bahkan lintas pabrikan, saking rider di pabrikannya nggak ada yang bisa bantu. Jadi yang bantu dia itu secara nggak langsung maupun langsung adalah Enea Bastianini dan Marc Marquez. Itu beda pabrikan, beda tim. Sorry to say ya, makanya gue bilang ini konspirasi of one. Bukan cuman karena mereka satu pabrikan. Jadi kalau menurut gue ya, lebih masuk akal sebenarnya Ducati saling membantu karena ini adalah ridernya Ducati. Tetapi Snaktaro, kalau kalian mau lihat dari tengah musim, itu yang bantu dia itu lebih banyak dari luar pabrikan Yamaha. Enea Bastianini, kalian hitung berapa kali sebenarnya dia dalam tanda kutip membantu Snaktaro. Yang paling membantu dia itu adalah di Motegi kemarin. Itu dia berhasil menyingkirkan Pecco Bagnaia. Kemudian Marc Marquez itu banyak membantu dia waktu di mana paling vitalnya adalah di Australian GP. Itu kalau bukan Marc Marquez finish di depannya Pecco Bagnaia, kalau Rins kalau menurut gue sih nggak membantu siapa-siapa karena dia memang fokusnya adalah Suzuki. Kalau menurut gue ya. Tetapi Marc Marquez kalau dia nggak finish di depannya Pecco Bagnaia kemarin, lebih cepat tutup jurdun kemarin si Pecco. Nggak sampai Valencia kita. Jadi kalau soal bantu-membantu, Snaktaro itu lebih banyak dibantu oleh rider dari tim lain dan dari pabrikan lain. Jadi apakah salah Pecco Bagnaia dibantu? Sorry itu saya, Pecco dibantu kemarin itu murni cuma di Thailand. Itu karena memang si Sarko, itu pun si Sarko sendiri sebenarnya kalau menurut gue sih nggak dibantu. Karena Sarko sendiri bilang, kalau gue paksa nyalip, hujan-hujan begitu, kalau bukan gue jatuh ya dia juga jatuh. Jadi resikonya ada. Tapi kalau menurut gue itu sebenarnya masih bisa ada kans lah untuk menyalip. Si Marco Bes di Australia itu bukannya dia bantu, enggak. Dia sendiri bilang, gue mau nyalip, mau, tapi dia itu lebih cepat.
Kalau ada titik saya bisa nyalip, itu treknya sempit. Kalau bukan saya jatuh, ya dia jatuh. Sama-sama hancur. Jadi ya memang, kalau menurut gue, di Australia dia itu nggak dibantu. Sama dengan Enea Bastianini di Sepang. Itu bukannya dia mau bantu, enggak. Dia sebenarnya malah nggak mau bantu. Dan dia memang sudah taktik pengen menyerang di lap terakhir. Cuman sayangnya adalah dia sendiri bilang traksi saya sudah habis karena dia kan cuma dapat KW2. Jadi kalau saya memaksa setengah dengan kekuatan yang sisa setengah itu, kalau bukan saya nyenggol dia ya kami jatuh. Jadi sebenarnya dia nggak sama sekali mau membantu Peko sebenarnya. Itu yang sampai bikin kemarin Opa Pernat gebrak meja waktu ngomong sama Ciabatti. Karena menurut Ciabatti, dia sama sekali nggak membantu. Jadi memang di Sepang kemarin itu Enea Bastianini sama sekali nggak ada niat membantu. Dan dia memang nggak niat membantu. Itulah kenapa di Valencia itu mereka nggak dapat tim order sama sekali. Terserah lu mau finish di mana, yang penting Peko Bagnaia itu finish. Itu saja intinya dulu. Tapi apakah nanti si Quartararo nanti ujungnya dia menang, atau apakah nanti tiba-tiba seapes-apesnya si Peko Bagnaia ternyata finishnya di bawah P14, ya berarti itu memang sudah nasib. Itu karena takdir yang bicara. Tetapi kalau kalian memang mengejar posisi tertentu ya silahkan. Karena ini adalah race terakhir dan sisa kalian gimana bagusnya aja. Yang intinya adalah jangan bikin pusing Peko Bagnaia. Dan itu akhirnya tetap kelihatan. Si Peko sendiri kalau menurut gue, dia cukup berbesar hati untuk membiarkan teman-temannya yang Ducati ini maju untuk finish di depan dia. Jadi setelah dia tahu si Quartararo ternyata nggak menang, karena kan misinya mau nggak mau Quartararo, kalau mau tetap punya Kens Jordun, dia harus tetap menang. Kalau nggak menang nggak bisa. Jadi karena dia tahu si Quartararo nggak menang, jadi dia bisa dibilang sudah punya posisi aman. Karena dia bannya juga nggak bagus, ditambah dengan wingletnya udah lepas, ya udah dia akhirnya membiarkan teman-temannya yang dari Ducati itu maju satu persatu. Nah, yang blunder adalah Brad Binder. Gue tuh sebenarnya agak bingung kenapa dia bisa dapat undian KW1, apakah karena supaya DPRD nggak dicurigai apa gimana. Tetapi saking blundernya itu akhirnya itu yang bikin Jordun belagu nggak bisa finish podium. Akhirnya gapnya makin besar. Selain itu, ini Jordun Drakor sebenarnya dia itu kan emang sudah niat untuk podium 101. Jadi kalau ada yang tanya, kok dia dapat ban apes? Enggak, dia pakai ori. Tetap dia pakai ori. Cuman asal kalian tahu, Valencia itu bannya ban khusus asimetris depan belakang dengan sisi kiri lebih tebal. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan alokasi Sachsenring, tetapi Sachsenring itu karkasnya yang karkas khusus. Kalau Valencia, karkasnya normal, tetapi asimetrisnya yang depan belakang. Nah, dia sebenarnya emang sudah jatah ori. Udah gue bilang, ini kan home race-nya dia. Hure-hure podium itu wajib untuk dia, karena dia kan kejarnya podium 101. Nah, masalahnya adalah, dia juga harus melihat kondisinya Quartararo. Apakah bisa memberikan jalan atau tidak. Nah kemarin itu dia ada di depannya Quartararo, sebenarnya bukan nggak mau kasih jalan, enggak, tapi memang Quartararo-nya yang emang motornya nggak bagus. Emang udah ditakdirkan sebegitu. Jadi sebenarnya bukan masalah dia dapat ban apes, enggak, tapi satu karena konstruksinya khusus, tapi satu karena alokasinya khusus, kedua karena memang Marc Marquez ngeyel. Jadi waktu dia tahu dia nggak bisa podium karena Papa Lucas udah di depan, kemudian Jack Miller ambil alih, dia akhirnya bilang gini, podium atau nggak sama sekali. Sebenarnya kalau menurut gue sih itu ada agak-agak logika yang agak-agak sorry to say, kurang cerdas ya. Kalau menurut gue, daripada lu memaksa untuk podium, lalu lu berakhir crash dengan 0 poin, kenapa nggak lu finish di posisi 4 aja? Why not? Kenapa harus egois sih? Cuman ya begitulah, kalau menurut gue sih Marc Marquez kembali ke tabiat lamanya. Jadi dia bilang, ketika saya tahu podium mulai menjauh, saya memaksa sekarang atau nggak sama sekali. Akhirnya dia crash. Dan dia nggak nyesal untuk itu. Jadi udahlah ya, karena orangnya juga nggak nyesal, ya udahlah whatever. Akhirnya kemarin yang finish point itu cuman siapa? Pangeran Drakor Takaki Nakagami. Sebenarnya kalau menurut gue ya lumayan lah ya, dia bawa pulang 2 poin setelah sekian lama absen pasca di Sapu Jagat di Aragon. Kemarin dia sempat tampil di Motegi itu dengan tangan yang berdarah-darah, dia paksa karena itu home race dia. Setelah itu akhirnya dia istirahat panjang karena sudah dipaksa sekali. Udah gue bilang, luka kalau lu belum sembuh terus lu paksa, akhirnya itu akan makin kemana-mana.
lukanya, dan itu akhirnya dia istirahatnya makin panjang. Jadi dia kemarin akhirnya turun track di Valencia dan akhirnya jadi satu-satunya rider Honda yang mencetak poin. Nah, lalu apa yang terjadi dengan para Aprilia? Nah, ini yang menurut gue agak sebenarnya akan jadi sebuah perdebatan. Alex Espargaro itu memang sebenarnya dia sudah bilang, saya sangat optimis dengan akhir pekan ini. Kenapa? Karena selama akhir pekan saya bagus. Jadi saya berpikir mengincar podium lah, paling enggak 5 besar lah, untuk bisa finish di posisi 3 klasemen. Karena memang tugas dia itu enggak berat-berat amat, dia cuma tugasnya adalah finish di depannya Enea Bastianini. Nah, posisi startnya kan dia memang di depannya Enea Bastianini, jadi sebenarnya itu enggak susah sama sekali. Sayangnya adalah motornya menye. Udah ban bagus, ridernya bagus, motornya yang menye. Kenapa motornya menye? Ya kalian lihat juga, Papa Nina nasibnya sama, retired. Jadi si papa kembar tuh sampai yang keselnya minta ampun, dia sampai bilang, saya sama sekali udah nggak peduli itu apanya yang salah dengan itu motor. Saya nggak peduli, udah nggak mau pusing saya. Saking dia sebelnya. Jadi gosipnya adalah saluran bahan bakarnya itu mampet. Lu bayangin, saluran bahan bakar mampet bisa-bisanya coba. Jadi papa kembar tuh bilang, ini bukan kesalahan pertamanya, ini tim. Karena waktu di Motegi itu salah kasih masuk map. Jadi memang ada hal yang salah dari tim. Jadi dia bilang, sebenarnya kalau menurut gue agak lebay juga sih, dia bilang, saya menutup musim ini itu dengan bangga dan dengan dagu terangkat. Kenapa? Karena tahun lalu saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan finish di posisi ini. Bahwa kita akan pole pertama kali, bahwa kita akan menang pertama kali, bahwa kita akan bertarung untuk Jurdun. Jadi saya tidak bisa minta lebih dari ini. Karena kita ada di posisi ini itu sudah luar biasa. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi menurut dia itu selama musim ini nggak ada salah, yang salah adalah Aprilianya. Apakah benar ya? Nggak juga. Kalau kalian ingat Catalan di mana dia tiba-tiba pikun gitu, itu salah besar. Itu yang pertama. Yang kedua ya kalau menurut gue memang penurunan performa dia itu terjadi sejak Silverstone, dia crash dan patah kaki kalau nggak salah ya kemarin. Jadi mulai dari situ dia sebenarnya sih nggak ngeluh sakit juga, tapi gue nggak tahu apakah ada mentalnya yang berbeda atau gimana. Tetapi Romano Albesiano sendiri juga mengakui. Jadi dia bilangnya kayak gini. Dia bilang, apa yang salah dengan Aprilia? Kami mengakui bahwa kami belum siap untuk Jurdun. Jadi memang tahun lalu kami itu tidak sempat berpikir bahwa kami akan sampai di titik ini. Bahkan di awal musim itu sampai kemarin kontraknya papa kembar yang lama banget dianggot-anggotin kan, saking lamanya minta naik gaji nggak dikasih-kasih. Itu karena Aprilia sendiri nggak yakin bahwa mereka itu bisa untuk Jurdun. Jadi memang mentalnya ini tim itu emang belum mental Jurdun. Jadi Albesiano sendiri mengakui bahwa kami memang belum pada posisi untuk siap untuk Jurdun. Sedangkan kami kehilangan konsesi tahun ini pun itu adalah sebuah prestasi sendiri untuk kami. Pole pertama, menang pertama, oh ternyata kami bisa menang. Ditambah dengan podium beberapa kali. Jadi ibarat kata apa sih kalau orang Palu bilang kaget gitu loh. Jadi kalau mau untuk Jurdun mereka sendiri masih kalang kabut. Terutama begitu mereka harus menjalani race away. Jadi keluar dari Eropa. Entah karena mungkin krunya nggak konsentrasi apa gimana, nggak ngerti. Pokoknya intinya adalah dia bilang, pokoknya setelah kita keluar dari Eropa balapannya itu memang mulailah amburadul segala macamnya. Nah sementara Alex Espargaro sendiri, Albesiano nih yang ngomong, Alex Espargaro sendiri juga sebenarnya nggak siap secara mental. Kenapa? Karena sejak kecelakaan di Silverstone dia patah kaki itu dia mengalami penurunan performa. Jadi ya sepertinya memang Aprilia nggak mau disalahkan. Intinya salahnya dua-dua lah ya menurut dia. Alex Espargaro nggak siap untuk Jurdun sehingga dia merasa nervous, gugup gitu loh. Jadi dia memberikan tekanan terlalu banyak ke Aprilia. Sementara Aprilia sepertinya nggak mampu untuk bekerja di bawah tekanan. Jadi Alex Espargaro mumpung dia bisa Jurdun, dia ingin menjaga cage-nya tetap Jurdun, dia memberikan tekanan lebih kepada Aprilia. Aprilia sendiri nggak siap untuk Jurdun. Jadi karena ditekan lebih, akhirnya amburadul malah jadinya. Itu terbukti mulai di Motegi. Begitu race away sudah kelar semua. Jadi ya apakah salah dua-duanya ya? Kalau menurut gue sih lebih banyak salah Aprilia sih. Kenapa? Karena memang motornya Papa Nina loh. Papa Nina itu sampai retired. Jadi memang yang salah adalah motornya kalau menurut gue. Bahkan untuk
sirkuit Eropa yang sekelasnya Valencia. Valencia itu adalah sirkuit terbaiknya di Eropa untuk menguji segala sesuatu soal motor. Itu katanya Marc Marquez sih. Jadi memang kalau sampai di Valencia, Aprilia amburadul, 2 motor itu amburadul, berarti yang salah adalah motornya. Lalu Yamaha apa kabar? Jadi kemarin ada yang bilang, si Quartararo itu gagal jurun karena motornya jelek. Sementara Ducati itu karena unggul motor. Dia adalah salah satu motor terbaik di track. Ya, memang. Itu adalah salah satu motor terbaik di track. Tetapi kalau kita runut kemarin ke awal musim, apakah seperti itu? Tidak. Jadi kalau kalian lihat Pecco sama Quartararo di awal musim, itu jauh lebih tertinggal Pecco Bagnaia daripada Quartararo. Kenapa? Karena di Ducati di awal musim itu yang moncer justru Enea Bastianini yang punya motor bekas. Yang para pabrikan amburadul, apalagi pabrikan yang tim resminya, yang Lenovo amburadul. Kenapa? Karena kan kalau kalian ingat, kita bahas soal pembagian mesin di Qatar kemarin, itu kan kalian ingat, si Pecco Bagnaia dan tim pabrikan resmi itu memakai motor GP Desmo GP 22 yang spek A yang jeroannya masih GP 21. Jadi versi motornya Enea Bastianini jeroannya diupdate sedikit, kena update pertama. Nah sementara rider lain yang pakai motor pabrikan itu pakai motor pabrikan yang versi B. Jadi memang posisinya Pecco Bagnaia kemarin itu ketinggalan jauh dibanding Quartararo. Karena kalau nggak gitu, kalian nggak akan mendapati gap 91 poin di Sachsenring. Sachsenring itu sudah hampir tengah musim loh ya. Itu gapnya masih jauh banget Pecco Bagnaia sama Quartararo. 91 poin, saking tertinggalnya. Jadi kalau kalian bilang bahwa motornya Pecco itu adalah motor terbaik di track, no. Justru yang bagus itu si Jorge Martin, si Enea Bastianini. Jadi memang secara di atas kertas, Desmo GP 22-nya Pecco Bagnaia, yang memang beda sendiri dibanding para pabrikan lain, itu sebenarnya jauh tertinggal dibanding M1-nya Quartararo. Oke, jadi kalian ngerti ini sebenarnya gap motornya itu nggak bisa dijadikan alasan. Yang menjadi alasan kenapa Pecco bisa mengejar ketertinggalan 91 poin adalah inovasinya peri gigi. Jadi ada aero baru yang ternyata itu cocok untuk mereka. Satu, yang kedua, motivasinya Pecco Bagnaia bangkit lagi. Jadi memang murni bukan masalah motor. Karena memang Yamaha, kalian lihat sejak Pecco mengejar 91 poinnya, Yamaha bikin apa sama motornya? Nggak ada. Jadi kalau kalian bilang bahwa motornya Pecco itu lebih baik daripada motornya Quartararo, enggak juga. Kalian lihat di awal musim Pecco itu luntang-lantung sampai ribut sama Gigi Dalinya kemarin. Saking Gigi Dalinya tersinggung soal motornya, dan Gigi Dalinya akhirnya berinovasi dengan aero, dan karena berinovasi dengan aero si Pecco emosi sendiri. Oke, masih ingat dia ribut di Qatar? Bayangkan dengan Quartararo yang mulai menang dan menang itu sampai gapnya 91 poin. Dan dari 91 poin itu adalah comeback terbesar, bahkan lebih besar daripada Bebe Vale loh, untuk mengejar comeback untuk menjadi Jurdun. Itu akhirnya dia bisa kejar. Bukan karena motornya bagus, enggak. Tapi karena Ducatinya dia itu diupdate. Bukan update mesin, tapi update aero. Ditambah dengan Pecco Bagnaia yang mulai memperbaiki mentalnya. Sementara Quartararo mulai tengah musim, gua udah bilang, bahkan di Asen pun dia sudah mulai wanti-wanti soal Pecco. Karena kalau menurut gue, dia sebenarnya udah down duluan soal Pecco mulai tengah musim. Karena memang mulai tengah musim dia itu udah mulai pikirin Pecco. Akhirnya turun terus, ada aja apesnya. Karena memang mental dia sendiri juga mikirnya adalah mikir Pecco. Kalau kalian bongkar-bongkar kita podcast, setahu gue sih Asen apa Sachsenring kemarin ya, itu dia sudah mulai bilang gue waspada soal Pecco. Gue nggak mau pikir soal Alex Espargaro, tapi gue pikirnya adalah Pecco. Dia sudah mewanti-wanti soal Pecco. Waktu itu gue bilang apa ya, dia sepertinya belajar dari musim lalu ketika Pecco di akhir musim itu justru mulai bagus. Jadi dia mulai wanti-wanti dirinya sendiri. Nah Suhesti ini yang akhirnya bikin dia sendiri amburadul di akhir musim. Jadi kalau menurut gue ada yang bilang dia itu mentalnya bagus. Kalau menurut gue sih enggak. Dia hanya mencoba menyembunyikan kondisi mental dia yang asli. Sorry to say. Karena mulai dari Australia yang dia mulai koar-koar itu adalah bukti bahwa dia mencoba menutupi sesuatu. Ini adalah gelagat yang menurut gue sama dengan Marc Marquez, Jeroen Räkor. Kalau dia udah mulai koar-koar, it means something happen inside him. Kita akan mencoba begini, kita akan mencoba begitu. Itu artinya adalah dia sebenarnya ada rasa
psikologinya di dalam itu mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Nah ini agak berbeda mentalnya dengan Peko Banyaya. Peko Banyaya bilang, ayo mari kita lihat race per race gimana jadinya nanti. Kalau kondisinya bagus ya kita akan berusaha sebaik mungkin. Pokoknya intinya adalah race per race. Itulah kenapa si Peko Banyaya bilang, saya selalu mencoba menjaga kakiku tetap di tanah. Dia nggak pernah keluar-keluar sama sekali loh ya. Kalian lihat, sepanjang musim ini apakah dia pernah keluar-keluar? Enggak sama sekali. Tapi Quartararo justru ketika dia di NF, di Australia, dia keluar-keluar malah. Jadi kalau menurut gue itu sebenarnya dia mencoba untuk menenangkan diri dia sendiri. Jadi kalau ada yang bilang, ada tuh Jorno ABR yang bilang, saya kagum nih sama mentalnya Quartararo, dia itu santai banget, yang ada dalam tekanan justru Peko Banyaya. Sorry, Peko Banyaya memang dalam tekanan, tetapi dia memperlihatkan dirinya bahwa dia dalam tekanan. Dan karena dia dalam tekanan dan dia menerima bahwa dia dalam tekanan, dia akhirnya bisa bersabar mengelola tekanan dia. Itu akan terlihat ketika kalian lihat dia di Valencia kan. Dia tahu sudah dia banyak apes, sudah wingletnya lepas. Kalau dia mau memaksakan diri, itu sebenarnya dia bisa crash. Tetapi dia enggak, dia legowo aja, dia kasih biar temannya yang di belakang maju, dia kasih biar, dia biarin aja. Padahal kalau kita nonton itu antara dia mau crash atau dia bakal finish jauh terlalu di belakang. Padahal setelah itu dia bilang apa? Gue sakit perut saking tegangnya. Jadi dia itu setelah Film Award itu dia langsung tidur. Kenapa? Karena dia sakit perut luar biasa. Dia bilang kayaknya gara-gara saya tegang sepanjang hari. Begitu ketegangannya itu hilang, yang muncul adalah sakit perutnya. Jadi dia itu nggak ikut selebrasinya Ducati. Dia nggak ikut pesta. Jadi dia habis Film Award itu dia langsung tidur. Jadi dia bilang sisi bagusnya adalah saya nggak ikut pesta, jadi saya nggak minum-minum. Karena kalau saya minum-minum, saya susah bangun. Jadi kalian masih ingat waktu dia ada kasus mabuk-mabuk di Ibiza, jeda musim? Jadi dia sendiri bilang kalau saya minum-minum itu paginya saya susah sadar. Jadi karena dia melewatkan pestanya, dia memang sedikit kesal karena dia bilang saya melewatkan pestanya. Tapi sisi bagusnya adalah saya nggak minum. Karena kalau saya minum, itu saya susah sadar. Jadi begitu hari Senin pagi, saya bangun, saya makan bareng para anak-anak akademi. Kemudian malamnya saya makan bareng teman-teman saya, teman-teman gengnya yang kemarin ikut ke Ibiza itu. Jadi menurut dia ya udahlah, that's okay. Pokoknya intinya yang penting semua sudah selesai. Karena dia memang menerima bahwa dia dalam tekanan. Sementara Quartararo sebenarnya kalau menurut gue sih, dia itu dalam tekanan waktu di Valencia. Karena dia memang mau gak mau harus menang. Tapi menurut dia ya enggak kok, saya santai-santai aja. Apa yang saya harus cemaskan? I have nothing to lose. Kalau menurut gue sih itu adalah salah satu cara dia mencoba meyakinkan diri bahwa dia sebenarnya baik-baik aja. Apapun hasilnya nanti di Valencia itu nggak ada masalah. Jadi menurut gue sih itu semacam suhesti. Tapi kalau kalian lihat secara mental, memang sejak tengah musim itu Quartararo udah bilang, saya wajib mewaspadai Peko Banyaya. Jadi dia kemarin waktu itu kan dia saingannya sama Alexis Espargaro, papa kembar. Dia nggak hitung papa kembar. Kenapa? Karena dia tahu dia punya traumatik sendiri sama Peko Banyaya. Jadi menurut gua itu adalah awal dari amburadulnya musim ini bagi Quartararo. Jadi memang sejak itu semuanya amburadul hingga akhir musim. Nah untungnya adalah karena fanbase dia adalah fanbase kedua terbesar dari Jurun Dakar. Untuk rider yang masih membalap di track saat ini, dialah yang mendapatkan Agostini Award. Jadi kalau kalian dengar podcast Malaysia, kalau nggak salah, gue lupa Malaysia apa Australia, gue udah bilang itu ada award baru untuk rider pilihan fans dengan overtake yang paling bagus. Kalau logikanya sih overtake paling bagus itu adalah Enea Bastianini. Kenapa? Karena dia kalau overtake si Peko Banyaya atau overtake si Jorge Martin itu nggak seru. Tetapi yang dipilih malah Fabio Quartararo. Kenapa? Karena fansnya dia jauh lebih banyak daripada Enea Bastianini. Kemungkinan ada ABR juga sih yang milih. Jadi akhirnya award itu jatuh ke tangan Fabio Quartararo. Ya udahlah ya. Yang kasihan sih kalau menurut gue itu adalah papa kembar Alexis Espargaro. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Tapi ya kalau menurut gue dia sudah maksimal lah. Dia memang melakukan kesalahan. Satu kesalahan di Catalunya kemarin karena pikunnya muncul. Tetapi sisanya kalau menurut gue ya itu adalah faktornya Aprilia. Memang dia ada banyak kesalahan, banyak keluar-keluarnya, banyak segala macamnya. Banyak sombongnya lah kalau menurut gue. Tetapi paling kentara di akhir musim itu adalah Aprilianya. Sama seperti Yamaha, yang paling kentara itu adalah Yamahanya dan Quartararo-nya.
mentalnya Quartararo dan Yamaha yang nggak pernah update. Jadi Lin Jarvis sendiri juga mengakui kemarin, memang kami kalau dibandingkan dengan Ducati itu jauh tertinggal kalau soal aerodinamis, bahkan dibandingkan dengan Aprilia. Jadi ya Lin Jarvis terima salah juga. Dia bilang kami memang agak-agak kurang dalam hal pengembangan. Tapi kami berencana untuk di tahun depan kami mulai mengembangkan aerodinamis. Nah masalahnya adalah kemarin di tes Valencia dipakailah itu aero Pokemon. Si Quartararo pakai. Akhirnya apa dia bilang? Dia nggak mau bilang dia nggak suka, tapi dia bilang saya nggak bisa bilang saya nggak suka. Jadi intinya adalah dia sebenarnya kurang suka tapi nggak mau bilang. Jadi dia bilang, ya saya nggak bisa bilang nggak suka. Nah yang menarik adalah Bebek Vale akhirnya kemarin nongol. Nah ini nih agak-agak ada percikan dengan Marc Marquez. Jadi si Marc Marquez itu ditanya, ini kan kondisinya sama nih seperti 2015. Kira-kira kamu memilih siapa? Jadi si Marc Marquez bilang, 2015 itu saya nggak pilih siapa-siapa dan saya sampai sekarang itu masih tetap sakit hati soal itu. Kenapa? Karena saya merasa nggak bersalah dalam hal itu. Saya nggak ada salah apa-apa, tapi kenapa saya yang dihujat? Tapi makin kesini saya akhirnya mulai menerima itu dan pada akhirnya itu nggak berpengaruh sama saya. Terserahlah orang mau ngomong apa, dia bilang gitu. Nah akhirnya Bebe Vale kan nongol di Valencia, ditanya lah Bebe Vale. Nah tuh si Marc Marquez bilangnya dia nggak merasa bersalah tuh soal 2015. Jadi Bebe Vale bilang, dia selalu bilangnya begitu. Makin dia bilang begitu makin ketahuan dia salah. Jadi Bebe Vale itu bilangnya gini, makin lu memaksa diri bahwa lu nggak bersalah, itu makin ketahuan bahwa lu bersalah. Karena memang aturannya adalah lu nggak boleh mengganggu kandidat yang sedang bertarung untuk Jurdun. Karena itu kan Sepang kemarin itu adalah 2 race terakhir, lu emang nggak bisa ganggu Jurdun lain. Kondisinya sama dengan Enea Bastianini sama Pecco kemarin kan. Cuman bedanya adalah Enea itu satu pabrikan, jadi RD itu lebih memilih ya udahlah lu selesain sendiri pada Ducati. Dan ujungnya adalah Enea Bastianini kan waktu itu batal memaksakan untuk menyalip Pecco Bagnaia. Itu kalau dia paksa salip mungkin salah satunya jatuh, ya bakal ribut. Jadi memang aturannya seperti itu sejak 2015. Kalau kalian ingat tahun lalu si Darim Binder kan kena penalti gara-gara dia nyosor sapu jagat si Denis Foggia kalau nggak salah ya. Sampai akhirnya si Pedro Acosta yang Jurdun. Jadi ya kondisinya seperti itu. Nah kemarin kan ditanya sama Bebe Vale, tuh si Marc Marquez nggak merasa bersalah. Jadi Bebe Vale bilang makin dia ngomong seperti itu makin ketahuan dia salah. Jadi kalau menurut gue sih takdir tuh lumayan adil kemarin di Valencia. Marc Marquez itu sama sekali nggak disorot sampai dia crash. Dia crash baru disorot kamera. Lebih banyak disorot kamera itu adalah Pecco. Nah ini yang bikin fans toxic di luar sana. Fans toxic itu menurut gue sih gabungan dari ABB, ABI, ABR, fansnya Quartararo. Ini yang bikin emosi mereka karena memang Pecco banyak terus yang disorot, Pecco terus yang disorot. Ya karena memang dia terus yang harus battle sama orang lain. Jadi kan kemarin kondisinya adalah dia harus battle sama Brad Binder, dia harus battle sama para Ducati lainnya, Luca Marini, Enea Bastianini, siapa lagi ya kemarin yang nyalip dia? Oliveira kalau nggak salah ya, gue lupa. Pokoknya intinya lumayan banyak lah ya yang nyalip dia. Jadi akhirnya dia terus yang disorot. Jadi bukan karena dia anak emas, enggak. Tapi memang dia yang paling struggle kemarin. Udah banyak apes, wingletnya hilang, udah dikejar-kejar lagi dari belakang. Jadi intinya adalah kalau menurut gue ya memang dia layak disorot. Sementara Quartararo kan sendirian, dia mau battle sama siapa coba? Ya wajar lah dia nggak dilihat. Nah sementara Marc Marquez itu ya kalau menurut gue ya lumayan humble juga. Karena dia itu sama sekali nggak disorot kecuali waktu dia crash. Dan waktu perayaan kemarin dia itu memilih untuk udah nggak usah dibahas. Bebe Vale pun juga sama humble-nya. Dia itu cuma datang untuk memberikan selamat kepada Pecco Bagnaia. Setelah itu udah dia menyerahkan semuanya ke Ducati dan Pecco Bagnaia karena dia tahu itu adalah harinya Pecco, bukan harinya dia. Meskipun ketika di starting grid itu kalian bisa lihat itu mukanya segede gaban di belakang. Mungkin di PRD tingkat pusat agak-agak sakit hati sama Valencia karena memang dia pasangnya Bebe Vale punya muka tuh gede banget di belakang. Jadi intinya kemarin Ducati itu menang Triple Crown, pabrikan terbaik, tim terbaik, kemudian rider Jurdun. Jadi Triple Crown. Sementara Aprilia ya upside down itu adalah satu-satunya pabrikan yang nggak finish sama sekali kemarin. Kalau Honda masih ada finish, paling nggak bawa poin si Nakagami. Kalau Aprilia itu sama sekali nggak ada yang finish kemarin. Jadi upside down banget di Valencia. Berita terbarunya adalah Max Biaggi akhirnya dia memutuskan membubarkan timnya di Moto3 dan gosipnya dia akan bergabung dengan Aprilia. Gua nggak tahu apakah bakal jadi coach atau bakal jadi manajer. Gua nggak tahu manajernya di mana dan siapa.
Pokoknya intinya dia akan dapat kedudukan di Aprilia. Oke, kita udah bahas soal race. Nanti kalau ada yang kurang, kita bahas di podcast berikutnya ya. Soalnya ini libur, jadi gue nggak tahu kita akan podcastnya kapan, 2 minggu depan atau seminggu depan. Suka-suka gue lah ya. Sekarang kita bahas soal tes Valencia. Jadi rider yang udah pindah tim sama pindah pabrikan itu kemarin semuanya turun dengan motor mereka masing-masing. Kebanyakan sih nggak pakai sponsor dulu. Kenapa? Karena memang rata-rata mereka masih terikat kontrak dengan tim lamanya. Dan itu pun nggak semua dari mereka diizinkan untuk bicara ke media. Contoh, Pol Espargaro, Alex Rins, Joan Mir, Jack Miller. Raul Fernandez sedikit agak berhati-hati soal ngomong-ngomong ke media. Yang bisa ngomong ke media kemarin itu si Alex Marquez. Alex Marquez ini adalah rider yang paling sumringah karena dia udah pindah motor, pindah tim, dan sebenarnya dia hampir keceplosan. Dia bilang bahwa motor Ducati yang meskipun bekas GP22 yang dia pakai, karena kan tahun depan dia akan pakai motor bekas di Grace ini, itu hampir keceplosan. Dia bilang dia lebih suka motor Ducati daripada motor Hondanya. Karena kan dia kan di Honda, LCR itu kan sekarang dia pakainya Honda pabrikan, RCV22. Sementara tahun depan itu dia bakal pakai GP22. Jadi di atas kertas itu head to head adalah tahun yang sama. Jadi memang lebih gampang untuk membandingkan mana yang lebih baik motor ini. Jadi dia itu hampir keceplosan bilang bahwa Ducati itu lebih baik. Untungnya adalah dia potong. Jadi dia bilang, sejak awal saya merasa baik. Sejak saya keluar pertama kali dengan motor ini, saya merasa sangat baik. Awalnya saya mengira motor ini agak liar, tetapi ternyata cukup lembut dan cukup mudah untuk dikendalikan. Jadi saya pada dasarnya lebih suka kalau mau salah satunya, dia putus. Kenapa? Karena dia takut salah ngomong. Dia masih terikat kontrak, Pak, nggak bisa menjelek-jelekan Honda. Jadi gosipnya sih dia ngomong sama kakaknya, si Marc Marquez. Kan si Marc Marquez nanya, gimana motor baru lu? Karena kan mereka ada jeda makan siang tuh. Jadi si Alex Marquez itu katanya bilang, saya suka tuh motornya, enak loh. Ternyata memang Ducati itu bagus. Gosipnya sih si Marc Marquez agak cembokur. Jadi kalian bisa lihat itu si Marc Marquez tuh sampai yang nggak menyelesaikan seluruh sesinya di hari tes itu. Dia kalau nggak salah selesai di jam-jam 4 apa kalau nggak salah. Kan tesnya sampai jam 5. Nah dia tuh selesainya lebih cepat. Alasannya dia itu adalah dia merasa motornya itu amat sangat mengecewakan. Jadi kalian masih ingat kita bahas tes Misano yang waktu itu Puig bilang, dia kan kemarin tuh masih patah lengan kalau nggak salah ya. Terus di tes Misano si Puig memaksa dia untuk turun trek dengan ancaman bahwa kalau dia nggak turun trek itu pengembangan motor 2023 itu nggak bakal kemana-mana. Akhirnya dia turun trek. Ternyata setelah turun trek dia nggak dikasih motor pabrikan, dikasihnya motor biasa. Alasannya adalah cuma untuk mengetahui bagaimana sensasi dia di atas motor dengan lengan dia yang baru sembuh. Alasannya kemarin begitu. Ya kalau menurut gua kalau itu alasannya nggak usah bawa juga motor 2023 si Puig pakai ngancam-ngancam pula. Kan ujungnya ternyata itu bukan motor tahun depan. Sengaja dipakaikan fairing berwarna hitam itu supaya orang berpikir bahwa itu adalah motor 2023. Ternyata itu bukan motor 2023 dan itu baru dikatakan oleh Marc Marquez di Sepang kemarin. Jadi dia bilang, ya saya nggak tahu apakah di tes Valencia nanti Honda akan turun dengan motor baru karena di Misano kemarin enggak. Ternyata bukan motor baru tuh. Ternyata kena prank Jurgen Rakor kita. Jadi ternyata di Valencia akhirnya turun tuh motor baru yang dijanjikan dan ternyata itu amat sangat mengecewakan. Jadi Marc Marquez tuh bilangnya kayak gini, saya sengaja menyudahi tes ini lebih cepat dan saya tidak memaksa untuk terlalu banyak mempush, juga saya tidak terlalu banyak untuk menghabiskan lap di track karena memang bukan ini potensi motor yang saya cari. Jadi kan selama tahun ini itu keluhan mereka adalah kurangnya feel di ban depan. Karena kalian tahu kan riding style-nya Marc Marquez itu adalah ban depan. Nah, keluhannya dia selama ini itu adalah dia nggak ada feel di ban depan. Nah, di motor 2023 ini dia bilang feel-nya di ban depan sih ada. Tapi kami kehilangan feel di tempat lain. Jadi, gosipnya itu dia kasih nota ada 3 hal, kata Puig, 3 hal dan itu harus ada di tes Sepang Februari nanti. Jadi dia bilang, kita itu perlu 1 langkah lebih maju, tetapi itu tidak cukup, kita harus 2 langkah lagi lebih maju. Kalau bisa 3 langkah kalau memang mau jurdun. Tetapi dengan kondisi motor yang saat ini dipakai di Valencia, itu kita nggak bisa jurdun sama sekali, jangan harap. Menurut gue agak-agak nggak biasanya si Marc Marquez itu terang-terangan menyerang Honda di media. Jadi gosip sepoi-sepoi itu karena ternyata dia agak cembokur sama adiknya si Alex Marquez yang bilang, motor Ducati itu bagus-bagus. Jadi dia sendiri bilang, ya kalau gini modelnya gimana seterusnya bisa jurdun. Jadi ya memang dia agak keras. Nah,
waktu di tes bahan bakar hari Kamis di sirkuit Jarama ya, apa ya namanya, gue lupa. Itu akhirnya dia memperbaiki bahasanya. Dia bilang ya sebenarnya saya nggak perlu panik juga sih. Tapi saya tetap 100% mempercayai Honda dan saya ingin mari kita sama-sama memperbaiki diri. Karena saya tidak bisa mengetahui potensi maksimal saya kalau motornya juga nggak maksimal. Itu sih dia mencoba memperbaiki kata-katanya setelah tes bahan bakar di sirkuit Jarama kemarin. Setelah sepertinya Honda agak-agak gerah dengan kondisi dikritik di Valencia. Karena memang waktu itu insirnya Honda yang dari Jepang itu nongol semua. Jadi dia bilang, mereka itu dapat informasi dari saya. Sebenarnya nggak sedikit, banyak loh ya. Meskipun saya menyudahi tes lebih cepat. Tetapi intinya adalah ini bukan potensi motor yang saya cari. Nggak bisa dipakai untuk Jordan nih motor kalau mau dipakai Jordan. Nah sementara Quartararo, nah ini lain lagi ceritanya. Meskipun dia nggak sekecewa Marc Marquez, tapi dia juga ya sama lah keluar juga belagunya. Dia kesal juga. Jadi dia bilang gini, di Misano, masih ingat di Misano kemarin kan dia turun dengan motor baru. Motor tahun depan loh itu dia turun di Misano. Jadi dia bilang, di Misano kemarin itu saya sudah senang. Oh ini powernya lumayan bagus, jadi sisa untuk ditingkatkan dan diperbaiki. Masih ingat waktu itu gue udah bahas ya. Nah ternyata di Valencia malah melempem. Jadi dia bilang kalau top speed mau dibandingkan dengan motor tahun ini di 2 race terakhir itu cuman beda sedikit. Padahal ekspektasi saya ini akan ada peningkatan dari Misano kemarin. Ujung-ujungnya ya hampir sama dengan motor tahun ini, ya percuma. Jadi dia bilang, kalau bisa dibilang kesel ya saya kesel. Karena bukan seperti ini yang saya harapkan. Saya harapkan ada peningkatan dari tes Misano kemarin. Tapi ternyata nggak ada, malah top speednya ya 11-12 dengan M1 2022. Ya ngapain, apa yang jadi? Nggak ada yang jadi, ini percuma. Jadi memang ekspektasinya bahwa kalau di Valencia ini itu akan ada peningkatan yang dari Misano. Tapi ternyata nggak ada peningkatan dari Misano, top speednya malah nggak nambah. Itu yang bikin kecewa. Nah si Franco Morbidelli itu ya karena dia emang lumayan cool, jadi dia bilang, apa yang terjadi dengan Yamaha? Ya kalau menurut saya sih, ya kurang lebih ya sama seperti kaki saya lah, patah kakinya. Yamaha kemarin sama Franco Morbidelli coba sasis, jadi sasis yang dipakai oleh Quartararo di Misano itu dia uji kemarin di Valencia. Sementara Quartararo itu menguji aero Pokemon yang di belakang. Itu dia bilang, saya nggak bisa bilang nggak suka sih, tapi intinya motornya dulu aja lah yang diurus, bukan aeronya itu belakang. Jadi sama Morbidelli bilang ya memang penyakitnya Yamaha itu adalah mesin. Jadi ya dari dulu ya soal mesin itu, jadi ya udahlah, belum waktunya panik, tapi nanti kita lihat kalau di Sepang mudah-mudahan mereka bekerja dengan baik. Jadi menurut dia sebenarnya sih nggak perlu panik juga karena ini kan masih tes Valencia, masih ada tes Sepang dan tes Portimao. Jadi kita lihatlah, saya percaya sama orang-orang Jepang karena memang mereka cara kerjanya ya seperti ini. Jadi ya kita lihat aja lah nanti. Nah sensasi ini sedikit berbeda dengan Ducati yang emang udah Jordan. Si Pecco itu bilangnya apa? Saya suka sama motor saya. Meskipun di atas kertas kalau kita lihat di tesnya kemarin, ya dia ada di bawahnya Enea Bastianini, dia ada di bawahnya Quartararo malah ya, gue lupa kayaknya ada di bawah Quartararo, tapi dia nggak terlalu khawatir. Kenapa? Dia bilang saya itu percaya sama Ducati. Tetapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, karena dia kan banyak menguji part juga kalau nggak salah, jadi dia bilang saya lumayan suka lah, powernya oke, kemudian handlingnya juga lebih halus katanya. Karena kan lu tahu penyakitnya Ducati itu susah belok, jadi menurut dia handlingnya sekarang lebih halus untuk motor 2023. Si Enea lebih kepada sensasi untuk beradaptasi, pindah dari motor bekas ke motor baru. Sementara Pecco ya seperti biasa, test part, dan test part. Jadi tugasnya dia sama Enea Bastianini beda. Memang Enea itu lebih cepat di atas kertas karena dia memang sedang menguji adaptasi dia. Bagaimana cara dia untuk mengendalikan motor pabrikan. Sementara Pecco Bagnaia selain menguji motor baru juga menguji part. Jadi ya beda tugas lah. Nah sementara Aprilia kemarin itu gue nggak tahu apakah mereka punya motor baru apa enggak. Karena bicaranya Albeciano kemarin, motor tahun depan itu baru turun di Sepang. Gosipnya sih mereka dapatnya satu-satu motor. Kalau dapatnya satu-satu motor berarti pakai motor lama. Si papa kembar itu sempat nongol di
pedoknya Papa Alice untuk katanya sih memberikan clue gimana caranya mengendalikan Aprilia. Nah itu artinya sama-sama pakai motor lama. Karena memang si Oliveira bilang saya cuma dapat satu motor, itulah kenapa saya lumayan berhati-hati nggak mau jatuh. Tetapi ya secara keseluruhan ya lumayan bagus lah sensasinya. Dia juga nggak mau terlalu banyak bicara karena dia juga masih terikat kontrak dengan KTM. Apalagi Raul Fernandez itu nggak bisa ngomong sama sekali. Nah sementara Jack Miller itu nggak bisa ngomong ke media, jadi nggak ada wawancara sama sekali soal sensasi dia di KTM. Paul Espargaro juga sama sekali nggak bisa ngomong sama media, terikat kontrak. Yang bisa ngomong itu cuma Augusto Fernandes, karena dia memang dari KTM Moto2 naik ke KTM MotoGP. Jadi si Augusto Fernandes tuh bilang, ini adalah pertama kalinya saya memakai motor MotoGP, dan akhirnya saya mewujudkan impian saya. Sensasinya sendiri memang berbeda dengan Moto2. Bedanya sih, motor ini lebih bertenaga dan lebih cepat. Jauh lebih cepat daripada motor Moto2. Titik pengeremannya justru sama. Motor dengan motor yang lebih cepat di titik pengereman yang sama, itu artinya adalah ngeremnya itu harus lebih dahsyat. Jadi ya menurut dia memang sensasinya agak berbeda, tapi dia menyukainya. Intinya adalah dia mau adaptasi dulu. Si Mir sama Alex Rins sebenarnya nggak bisa ngomong ke media, jadi media itu nanya ke Marc Marquez, nanya soal clue, kira-kira ini dua gimana reaksinya. Jadi si Marc Marquez bilang, saya nggak terlalu banyak bicara sih sama mereka, tapi intinya adalah mereka sepertinya agak terkejut dengan motor Honda. Ya wajar lah, dari inline ke V4, coba lu bayangin beda jauh kondisi mesin. Itu hanya soal adaptasi. Kalau kalian memang adalah rider profesional dengan level yang di atas, pasti ya pelan-pelan pasti akan beradaptasi. Kalau adaptasinya berjalan dengan lancar, itu hanya soal waktu untuk kalian bisa mencetak waktu tercepat. Tetapi kalau ternyata kalian sulit beradaptasi, ya puas dengan apa yang bisa dilakukan aja lah. Dia sendiri juga nggak bisa bicara banyak mewakili Rins sama Mir sih. Tapi intinya adalah kedua Suzuki ini gosipnya memang agak kaget perubahan mesin. Tapi kita lihat nanti Alex Rins sama Joan Mir gimana kabarnya adaptasinya. Kalau menurut gue sih lebih bagus Alex Rins. Karena Papa Lucas ini adalah tipe rider pengembang yang kalau menurut gue, kalau adaptasinya bagus, ini bagus nih. Cuman sisa support aja gimana model. Jadi kemarin tuh ada yang nanya, Mbak Yu, Oliveira dapat motor pabrikan apa enggak? Di Aprilia nanti dia itu akan dapat motor pabrikan. Papanya Oliveira kalau nggak salah kemarin yang bilang dia bakal dapat motor pabrikan. Cuman ya supportnya aja nanti kita lihat gimana model. Wilco Sillemberg itu kemarin di interview, jadi dia bilang kayak gini, bedanya Yamaha sama Aprilia adalah kalau Aprilia satelit ya satelit, motor bekas ya motor bekas, kalau motor pabrikan ya motor pabrikan, sama. Jadi nggak ada yang ceritanya bullshit spek A, spek B, spek C. Karena kan kemarin dengan Yamaha itu yang bikin pusing di situ, spek A, spek B, spek C, karena kan beda-beda harganya. Ya kalau memang mau kasih motor bekas ya motor bekas aja sekalian, tapi harganya juga harga motor bekas dong ya. Kalau motor pabrikan, ya motor pabrikan. Nggak usah pakai spek A, spek B, spek C yang beda-beda harganya. Kan pusing, kurang lebihnya sih seperti itu katanya. Jadi intinya si Raul Fernandez dapatnya motor bekas, sementara si Papa Alice itu bakalnya dapat motor pabrikan. Cuman nanti sisa supportnya. Sama seperti Alex Rins, itu nanti supportnya yang gue pertanyakan akan seperti apa. Apakah akan nasibnya sama seperti Alex Marquez selama di Honda? Who knows? Tetapi di Gresini, Alex Marquez itu memang kelihatan bahwa Ducati amat sangat mendukung dia. Ini yang bikin Marc Marquez gosipnya cemburu. Michel Pirro, test ridernya Ducati itu sampai nongol di pedoknya Gresini buat ngajarin si Alex Marquez. Bayangin coba, saking komitmennya Ducati untuk mendukung Alex Marquez. Jadi memang si Marc Marquez ini gosipnya agak-agak cembokur karena sebegitu besar dukungannya Ducati untuk adiknya, padahal kalau secara head to head nih mereka ini musuhan. Tapi pada akhirnya tuh mereka tetap welcome sama Alex Marquez. Padahal sebenarnya kalau mau bisa diveto itu sebenarnya bisa diveto, Gigi Dalinya bisa veto Gresini kalau waktu mau ngambil dia kan. Tapi ternyata nggak diveto. Dan ujung-ujungnya dia tetap dapat support dari Ducati. Dengan munculnya si Pirro di pedoknya Alex Marquez kan itu kelihatan bahwa itu memang supportnya Ducati lumayan gede buat dia. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Nah sekarang kita pindah dengan gosip terbarunya. Jadi gosip terbarunya di Valencia kemarin, karena Baby Vale nongol di Valencia, itu katanya ketemu sama Lin Jarvis. Gosipnya Lin Jarvis itu membujuk Valentino Rossi untuk memindahkan timnya Munivia 46 Ducati itu ke Yamaha di akhir 2024 nanti. Nah Baby Vale sendiri waktu di interview dia bilang, itu sih bukan keputusan saya.
Karena Uchiyo yang pegang manajemen tim sekarang. Jadi memang kan BB Vale fokusnya adalah membalap mobil. Jadi yang pegang tim itu adalah Uchiyo. Jadi dia bilang kita lihat juga nanti kondisinya, karena Uchiyo punya pertimbangan sendiri juga. Karena dia yang mengatur tim selama ini, dan jujur saya respect sama dia karena dia bisa mengatur semuanya dengan baik. Jadi keputusannya tetap ada pada Uchiyo. Nah Uchiyo sendiri juga mikir-mikir juga, kalau motor lu memble kayak gitu ya mana mau dia. Belum lagi Mama Stefania, kalau si Luca Marini ternyata masih tetap di VR46 itu nggak bakal dikasih itu pindah ke Yamaha, pasti bakal tetap di Ducati. Kecuali nanti Luca Marini naik pangkat ke Pramac, baru bisa mungkin pindah ke Yamaha. But who knows lah, nanti dilihat. Karena menurut gua intinya adalah tetap Morbidelli. Kalau Morbidelli bilang motor Yamaha itu sudah membaik dan dia itu bisa memperlihatkan dari performa, ya mungkin bisa meyakinkan Uchiyo soal motor Yamaha ini udah membaik dan bisa dibawa bersaing. Tapi kalau enggak ya jangan mau, mana mau si Uchiyo. Logikanya kan seperti itu. Nah masalah lainnya adalah gosipnya si Toprak Razgatlioglu itu bakal pindah ke MotoGP. Nah siapa lagi yang bakal didepak kalau bukan Franco Morbidelli. Jadi Uchiyo itu karena dia juga kepala sekolahnya VR46 Academy, itu bakal ngeliat-liat dulu, gue kalau mau pindahin ke Yamaha untungnya apa buat akademi gue, buat anak-anak gue. Karena Morbidelli pun juga masih terancam posisinya. Jadi BB Vale sendiri juga bilang ya tergantung motor kalian dulu gimana. Lalu yang kedua, apakah kalian bisa meyakinkan Uchiyo? Karena Uchiyo yang bertanggung jawab pada anak-anak akademi dan pada tim. Jadi ya kita lihatlah nanti tahun 2024 akan seperti apa. Intinya adalah kalau Yamaha mau menarik VR46 ke pabrikannya mereka, nggak akan segampang itu sama Uchiyo. Oke, itu aja. Udah panjang banget. Kita udah bahas race, udah bahas tes. Sebenarnya gue mau bahas soal perubahan aturan teknis untuk tahun 2023. Karena kan tahun depan kita akan ada sprint race. Tapi kayaknya makin panjang ya. Nanti podcast kedepannya lagi lah. Ini udah kepanjangan banget. Dan sorry banget gue kepanjangan. Dan sorry kalau kalian dengar banyak backsound di belakang. Karena memang gue dari kemarin tuh udah ngincer-ngincer mau recording. Tapi udah moodnya jelek. Udah kondisinya nggak bagus. Ini aja gue paksa buat recording. Oke, see you next time guys. Bye-bye.